Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solahuddin, 1812 10 199. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, kelas E. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang hakikat pengembangan kurikulum. Nah, hakikat menurut KBBON adalah hal yang sebenarnya. Adapun pengertian pengembangan ialah suatu cara untuk menumbuhkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral dengan kebutuhan melalui pendidikan dan juga latihan. Adapun pengertian kurikulum adalah peringkat mata pelajaran program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, yang pertama ada hakikat kurikulum development dengan kurikulum improvement. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan kurikulum bahkan merupakan hal yang sederhana dan mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Pengembangan kurikulum development yang menurut Nana Saudi Sukmadinata, pengembangan kurikulum merupakan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pembelajaran. Sedangkan perbaikan kurikulum atau dalam kurung kurikulum improvement adalah supaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherasi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Kemudian yang ketiga ada urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Perkembangan kurikulum dilakukan dengan sejumlah pengembangan pertimbangan. Itu dilihat dari beberapa asesmen internasional yang menyatakan bahwa kapanpun peserta didik Indonesia masih di bawah peserta didik dari negara-negara kawasan Asia lainnya. Kemudian yang keempat ada langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah pertama, pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan analisis. Kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntunan masyarakat, dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau dalam kurung penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang B, setelah diterapkan, langkah selanjutnya adalah perumusan tujuan. Tujuan yang khusus yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional umum dan khusus. Kemudian yang C, ada pemilihan dan perorganisasian materi. Dalam pengembangan bahan kurikulum, yaitu identifikasi kebutuhan, merumuskan misi kurikulum, menentukan anggaran biaya, membentuk tim, mendapatkan susunan bahan, menganalisis bahan, menilai bahan, membuat keputusan adopsi, menyebarkan, menggunakan, dan memotir penggunaan sebelumnya. Dan yang D, cara pemilihan dan perorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Kemudian yang E, pengembangan alat evaluasi. Yang dimaksud dengan pengembangan alat evaluasi yaitu untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Kemudian yang nomor 5 ada strategi pengembangan kurikulum. Menurut Teh Rakujoni, strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran, instruksional, objektif. Tujuan pembelajaran dirumuskan menjadi 3 tahap. Pertama, dalam merumuskan tujuan harus memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Kedua adalah merumuskan SK berdasarkan landasan dan lain berupaya landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Ketiga, merumuskan kompetensi dasar. Kemudian yang nomor 2, merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, selection of learning experiences.
Pengalaman belajar merupakan proses interaksi yang dialami siswa yang kemudian dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan proses belajar siswa. Kemudian yang nomor 3 ada mengorganisasi pengalaman belajar atau dalam kurung organization of learning experiences. Merupakan proses mengatur pengalaman belajar yang sudah dilakukan dan dialami siswa. Yang nomor 4 ada mengevaluasi atau dalam kurung evaluating. Merupakan proses peninjauan kembali yang bertujuan untuk pertimbangan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum selanjutnya. Kemudian nomor 6 ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama dari pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan lembaga atau dalam kurung lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang nomor 2, masyarakat sebagai bagian agen dari masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berbeda isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Homogennya atau heterogen. Masyarakat kota atau desa, petani, pedagang atau pegawai dan sebagainya. Yang nomor 3, sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat umum heterogen yang multifaset. Nah, dari judul di sini kesimpulannya ialah hakikat pengembangan kurikulum ialah untuk menumbuhkan pendidikan di Indonesia khususnya dan mengembangkan kemampuan bagi para pelajar yang dibutuhkan oleh para pelajar, karena setiap tahunnya tentu ada hal-hal yang baru yang untuk dipelajari dan tentu ada hal-hal yang baru untuk diteliti. Maka dari itu pengembangan kurikulum itu harus dikembangkan dan harus diperbaharui. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.